Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 7 sampai 21. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, 'Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku.' Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik,
dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang, hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tinggal dalam kasih Yesus. Ada sebuah pepatah kuno mengatakan, "Engkau adalah bagian dari diriku." Ketika kita mencintai atau mengasihi seseorang, tentu kita ingin selalu berada dekat dengan orang yang kita kasihi. Kita tak ingin jauh-jauh, apalagi berpisah dengan mereka. Pikiran dan hati kita juga selalu tertuju kepada mereka yang kita kasihi secara khusus. Tak mendengar kabar ataupun berpisah sesaat dari mereka pun bisa membuat kita menjadi gelisah, sebab mereka adalah bagian dari diri kita. Demikianlah yang terjadi antara orang tua dan anak, suami dan istri dalam keluarga, juga dalam pertemanan dan persahabatan sesama. Kasih selalu mempersatukan manusia. Saudara terkasih, sabda Yesus hari ini bagi murid-muridnya menjadi pemakluman dan penegasan penting bahwa undangan untuk tinggal di dalam kasih Kristus. Kasih Allah adalah suatu berkat dan rahmat yang tak terkira. Dalam pengalaman hidup dan perjalanan karya mereka bersama Kristus, murid-murid merasakan pengalaman jalan cinta untuk tinggal bersama dalam kasih Yesus. Yesus sungguh-sungguh mengasihi dan menghendaki kita tinggal dalam kasih-Nya yang bak aliran sungai segar yang tak pernah berhenti mengalir dan memberi kehidupan bagi setiap makhluk. Kasih Yesus yang besar tak terkira menjadi penyembuh sejati bagi luka-luka kita. Kasih yang mengampuni, mempersatukan, membawa damai, menguatkan langkah kita, menghibur saat kita mengalami duka, sakit, jatuh dan terpuruk. Undangan untuk tinggal dalam kasih-Nya adalah undangan untuk bersatu dengannya, agar di dalam Dia kita memperoleh hidup, agar kita berbuah pula dalam kasih.
Undangan itu mengingatkan pula bahwa tinggal dalam kasih-Nya menyelamatkan kita. Bila keselamatan itu ada di dalam Dia, mengapa kita masih pergi menjauh darinya? Bila keselamatan itu ada dalam dirinya, mengapa kita masih berpegang pada hal-hal yang sia-sia, yang fana, yang tak memberi kepada kita jaminan hidup abadi? Saudara-saudariku terkasih, bila Kristus adalah bagian dari diri kita, maka cinta kasih-Nya akan meliputi kita, dan kita pun tak bisa terpisah darinya, karena kasih-Nya sungguh memberi kehidupan bagi kita. Begitu pula kita semakin mencintai Kristus yang hidup dalam diri setiap orang yang kita jumpai. Mari kita tetap tinggal dalam kasih Kristus, tetap berada dalam jalan cinta Kristus, agar kita senantiasa dituntunnya menuju keselamatan abadi yang telah Dia sediakan bagi kita. Cinta Kristus mendorong saya untuk menjadi pelaku firman, menjadi pembawa warta cinta dalam hidup sehari-hari. Cinta Kristus memampukan kita menjadi saksinya di tengah dunia. Semoga demikian. Amin.